lebih baik lakukan dulu, ya. Kamu lakukan dulu apa yang menjadi bakat kamu. Setelah itu kamu merasa kamu enough, ya, kamu udah punya ground, baru kamu ngelakuin yang itu. Menantang atau apapun yang kamu sukai. Ibaratnya dia udah nyampe garis finish, Mas. Baru dia mikir lagi, wah, garis finishnya mana lagi nih yang mau saya ambil. Kayak gitu loh, Mas. Jadi nggak blenger ke sana kemari gitu loh, Mas. Kayak buang-buang waktu, kayak gitu loh, Mas. Itulah kenapa orang luar negeri mereka jauh lebih sukses cepat daripada kebanyakan kita. Kenapa? Karena mereka itu terfokusnya cepat, kayak gitu loh, Mas. Kayak orang Korea, orang Cina, mereka itu sudah terarah semua. Kamu harus ngapain, kamu mau ngambil apa, kamu mau apa, titiknya udah pas. Nah, setelah mereka selesai, berhasil, udah dapat kerjaan, udah dapat ini, mereka mengganti profesi mereka. Kalau kita gagal itu, jangan merenungi gagalnya aja. Kita harus tahu, kita harus mengakui salah aku di mana. Besok-besok aku apa yang harus nggak aku lakuin, tujuannya mau seperti apa. Diperbaharui lagi tujuannya kayak gitu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Aku sekarang pengen masuk ke ini deh. Misalnya ada seorang ibu, karena tadi sempat dibahas sama Kak Roma. Jadi aku coba pengen menghadirkan kasus yang real aja gitu. Seorang ibu nih merasa kelelahan merawat anak. Nah, justru pada saat dia bilang, ya Allah, aku lemah. Itu justru si ibu tuh menemukan sebuah kekuatan yang baru gitu. Pada saat mengakui tadi gitu. Ya. Nah, apa yang bisa kita ambil? Moral story dari cerita singkat ini apa kira-kira? Ini baby blues ya, Mas ya. Masya Allah. Aku karena belum melahirkan ya, Mas ya. Aku nggak akan menjadi orang yang menggurui ya, Mas ya. Karena aku tidak merasakan apa yang ibu itu rasakan. Tapi ketika dia mengakui, di situ dia mendapatkan kekuatan, Mas. Jadi Allah itu bakalan memberikan jalan keluar bagi siapapun yang mengakui atau meminta jalan keluar. Mengakui kelemahannya, dikasih jalan keluar. Dikasih kekuatan. Dikasih kesabaran. Jadi ibaratnya kayak dia ngeluarin energi negatifnya, diisi dengan energi positifnya. Dia mengakui, kan tenang, Mas. Dikeluarin, outputnya ada. Dan dia udah ikhlas, Mas. Oke. Ini ibarat kayak langkah untuk mencintai diri sendiri, menerima diri. Menerima diri dari A sampai Z. Kemarin saya menerima, ya udah saya menerima bahwa di dalam takdir saya itu ada yang menjadi ojol. Aku nikmati dulu jadi ojol ini, sampai di mana Allah bilang, aku selesai di ojol dan aku langsung pergi kemana. Gitu ya. Iya, Mas. Dan ibu itu, dia ngerasa dia mengakui kelemahannya agar dia bisa menemukan jalan gimana caranya untuk menyelesaikan puzzle kelemahannya itu loh, Mas. Diakui dulu. Kalau diakui berarti dia tahu dia punya kelemahan itu, Mas. Ibarat kalau kita sakit, kita tahu sakit apa, kita tahu mau minum apa. Iya. Kita tahu obatnya apa. Ada orang yang tidak mau mengakui dan dia nggak tahu deh mau ngapain. Oke. Nah, tadi sempat juga dibahas soal identifikasi kelompok yang tanyakan oleh Mas Rozi ya, bahwa ternyata circle kita itu sangat berpengaruh terhadap jalan hidup kita gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian ini ditarik ke misalnya ke adik-adik yang masih mahasiswa gitu? Otomatis anak seusia itu kadang masih dia harus mencoba banyak hal untuk kemudian mengetahui mana sih bakat dan talentaku tuh di mana. Dia harus menemukan sesuatu yang easy, yang enjoy, yang excellent, yang earning gitu kan. Nah, itu tuh sarannya Kak Roma gimana untuk memanfaatkan kelompok-kelompok yang bisa membangun jalan hidupnya yang lebih baik itu apa gitu? Mungkin saran saya agak sedikit ekstrim ya, Mas. Apa ya. tuh? Saya nggak mau buang waktu. Kalau misalnya saya disuruh kembali untuk menjalani masa jadi mahasiswa, saya tidak akan membuang-buang waktu untuk mencari apa yang saya sukai. Oke. Tapi mencari apa yang membuat saya menjadi lebih baik kemudian. Jadi kayak bertumbuh kayak gitu loh, Mas. Bukan mencari apa yang kamu sukai, tapi mencari apa yang membuat kamu bertumbuh. Kalau apa yang kamu sukai, itu kamu benar-benar buang-buang waktu. Karena belum tentu apa yang kamu sukai baik bagimu, dan apa yang tidak kamu sukai tidak baik bagimu. Andai buku yang saya temukan, Mas, yang e-book Peta Pikiran, kamu bisa lihat link di bio aku, di situ ada. Untuk mahasiswa apalagi itu bagus banget, kamu nggak buang-buang waktu 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun, hanya untuk mencari tahu apa sih kejeniusan kamu tuh. Ada rumusnya, Mas. Oke.
2TS dikali 2S. Ada itu rumusnya, Ah. menjadi pemenang MP. Kayak gitu. Lebih baik lakukan dulu. Ya, kamu lakukan dulu apa yang menjadi bakat kamu. Setelah itu kamu merasa kamu enough, ya, kamu udah punya ground, baru kamu ngelakuin yang itu. Menantang atau apapun yang kamu sukai. Ibaratnya dia udah nyampe garis finish, Mas. Baru dia mikir lagi, wah, garis finishnya mana lagi nih yang mau saya ambil. Kayak gitu loh, Mas. Jadi nggak blenger ke sana kemari gitu loh, Mas. Kayak buang-buang waktu kayak gitu loh, Mas. Itulah kenapa orang luar negeri mereka jauh lebih sukses cepat daripada kebanyakan kita. Kenapa? Karena mereka itu terfokusnya cepat kayak gitu loh, Mas. Kayak orang Korea, orang Cina, mereka itu sudah terarah semua. Kamu harus ngapain, kamu mau ngambil apa, kamu mau apa, titiknya udah pas. Nah, setelah mereka selesai, berhasil, udah dapat kerjaan, udah dapat ini, mereka mengganti profesi mereka. Ibaratnya udah secure dulu. Tapi masalahnya kebanyakan masyarakat Indonesia tuh enggak, Mas. Dan termasuk saya. Akhirnya apa? Terbuang. Sia-sia enggak, Kak Roma? Enggak. Kan ada untung dan untung banget. Iya, untung dan untung banget ya. Iya. Cuman kerugiannya apa? Di masalah waktu. Waktu udah nggak bisa dibeli. Mau sekaya apapun manusia nggak bisa beli waktu. Itu sih pendapat saya ya, Mas. Iya. Bahkan katanya Koendro, ya kan? Andai kata kemudian dia bisa balik lagi ke usia 20 tahun itu, berapapun hartaku akan kukasihkan ke kamu gitu. Gak tahu beneran apa enggak, tapi paling enggak kan, oh sebegitunya ya orang tuh, waktu tuh sangat mahal banget gitu ya. Banget, Mas. Nah, soal manifesting, bagaimana menerapkan manifestasi, apapun itu yang pernah dipelajari sama Kak Roma, yang itu bisa membantu atlet-atlet Indonesia, sebut aja misalnya badminton. Kadang ya, ketika kita ngomong soal teknik, soal skill, soal fisik, itu tuh nggak jauh beda kok mereka dengan Cina dan lain sebagainya gitu. Tapi terkadang pada saat kemudian ketemu sama pemain-pemain yang juara dunia misalnya, yang Korea gitu, sekarang kalau ganda putra Korea gitu, ini kadang belum udah kalah mental dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah kemudian membuat panggung imajinasi, membuat afirmasi, itu tuh bisa sangat berkontribusi dalam konteks atlet tadi gitu. Kok kalah terus ya, nggak pernah naik podium ya, itu tuh gimana Kak Roma? Gimana tuh kalau misalnya dirimu punya adik atau apa yang dia sebagai atlet gitu? Ya, kalau misalnya Mas, saya punya adik yang atlet kayak gitu ya, Mas ya. Kalau misalnya dia gagal, saya akan bertanya, kamu tuh melihat siapa sebagai guru? Oke. Kalau misalnya kamu fokus untuk menang, maka kamu juga tidak boleh melewatkan opsi untuk kalah. Kita juga harus belajar dari orang yang gagal, Mas. Karena orang yang gagal ini akan memberitahu di mana dia gagal. Dan orang-orang yang gagal ini memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pelatih. Dan ada itu, Mas, ceritanya tuh, bukunya tuh, di mana pelatih yang gagal ini mencetuskan sampai 100 pemenang atlet. Sedangkan orang yang menang Olimpiade ini hanya bisa mencetuskan 30 orang pemenang dalam Olimpiade. Berarti kegagalan itu nggak selalu menjadi guru yang buruk. Itu untuk fisik ya, Mas ya. Kita kan memang melakukan LOE, tapi kita juga butuh yang namanya strategi. Nah, Kita butuh yang namanya strategi. karena hasil itu kan teknis plus non teknis gitu. Betul, kan Nah. pikiran, perasaan, dan tindakan. Tindakan. Tindakan yang tadi saya sebutkan adalah persiapan, strategi. Nah, pikiran ini kita harus fokus untuk menang, untuk kita. Terkadang kan orang mau menang hanya gara-gara mau validasi dari orang lain, Mas. Iya. Ini akan memberatkan dia. Dia harus melakukan yang terbaik. Kalau orang ingin menang, dia harus melakukan yang terbaik. Bukan saya harus menang karena saya ingin menang. Enggak. Kamu harus melakukan yang terbaik supaya kamu menang. Kamu ingin menang ya kamu melakukan yang terbaik. Jadi di situ-situ aja gitu loh, Mas. Tidak ada orang lain di situ. Kita nggak bisa jadi raja di hidup orang lain. Terus perasaannya itu harus dijaga. Terkadang kan kalau ngomong sama orang yang sudah menang berkali-kali dalam Olimpiade gitu, Mas, itu kan jadi tekanan bagi salah satu atletnya. Iya. Serius, Mas? Bener. Betul. Ngomong terlalu mendengarkan mereka untuk menuntut, kayak tuntutan dari orang tua, tuntutan dari pelatih, tuntutan dari ini, dari sponsor, dari segala macam, itu bikin dia jadi kayak stres gitu loh, Mas. Dan kamu harus punya ciri khas kamu sendiri, harus jadi orang yang unik, agar ini bisa tertutup dan tidak masuk ke dalam kepala kamu. Iya. Tapi aku setuju banget deh.
Kalau teman-teman yang mungkin badminton lovers gitu kan tahu yang namanya Victor Axelsen gitu. Jadi kenapa dia bisa sekarang dia jarang tanding sih karena cedera dan lain sebagainya. Tapi dia ranking 1 dunia tuh lama banget dan prestasinya luar biasa. Mau All England, mau apapun dia selalu juara. Ternyata dia dulu motivator. Jadi kalau urusan mental, raja mental Victor Axelsen. Masya Nah Allah. makanya kalau misalnya contoh misalnya, kan tadi kita sempat bilang ya bahwa kemudian hasil itu teknis plus non teknis gitu kan. Iya, iya. Nah meskipun misalnya kalau di tunggal putri itu ada Grego Mariska Tunjung, ada Putri Kusuma Wardani dan lain-lain, dia melakukan manifestasi, dia melakukan afirmasi gitu. Tapi pada saat kemudian dia mengasah skillnya, dia hanya latihan misalnya dia lawan 1 orang gitu. Sementara An Se-young lawannya itu 3 cowok pada saat latihan. Ya kan? 3 lawan 1. Ya wajar dong An Se-young jadi juara dunia gitu. Iya. Meskipun kamu manifestasi mau afirmasi kayak apapun juga, ya tetap kalah orang skillnya tindakannya berbeda kok. Ya nggak Kak Roma? Ini kan orang harus Iya. aware gitu loh. Kita tuh juga harus belajar, Mas. Kan masih ada yang namanya usaha intuisi itu artinya kita mempersiapkan. Kalau misalnya kita mau jadi juara, ya kita harus lebih hebat daripada kita yang kemarin. Misalnya nih Mas, saya udah mulai buka kelas kayak gitu. Jadi topik ini harus saya upgrade terus-menerus. Nah, Iya, aku tadi bilang mudah-mudahan Kak Roma nanti mau upgrade materi terus gitu. iya gitu loh Mas. Serius aku batin gitu tadi. Iya Mas, intuisi. Telepati ya Mas ya. Iya, aku batin gitu loh tadi loh. Karena aku Betul. melihat responnya teman-teman luar biasa. Amin, Allahumma amin. Saya jadi teringat Mas, kayaknya saya butuh liburan deh. Iya deh, harus dong. Perlu jeda. Iya, tuh. waktu jeda kayak gitu. Mungkin nanti di bulan Mei kayaknya. Iya. Istirahat iya. sebentar. Heeh. Untuk bisa bawain topik baru gitu ya Mas. Oh, ya? harus Masya Allah. dong. Itu Mas pengen- Rozi. Eh. Iya, Kak Roma. Iya. Seberapa besar peran keyakinan kita dalam diving semesta? Aduh, udah. Rozi, jangan pertanyaan itu lagi. Coba deh, aku aja kalau gitu. Aku pengen langsung yang based Mana on nih? kasus saja ya. Iya. Jadi misalnya ada seorang pebisnis, itu Ya. tiba-tiba dia jatuh bangkrut. Oh, I see. Ya, bagaimana dia itu bisa menggunakan rasa yang lemah tadi itu Kak Roma? Atau solusinya bagaimana sih? Misalnya dia lagi bener-bener bangkrut supaya ada titik balik untuk membangun bisnis baru yang berkelanjutan, tapi yang based on usaha intuisi aja dulu. Apa gitu? Pertama kali apa yang harus dilakukan gitu? Yang pakai intuisi aja dulu. Misalnya dirimu nih, usaha lagi bener-bener bangkrut, dek ke bawah gitu. Pertama kali yang dilakukan tuh apa? Supaya nggak kehilangan harapan dan bunuh diri. Oh my God, ini pertanyaan dalam banget ya Mas ya. Let me think about it. Kalau saya lempar ke diri saya, segalanya, saya udah punya peta printnya Mas. Oke. Jadi kalau misalnya gimana ya, saya orangnya optimis parah sih Mas. Saya takutnya ketika saya menjawab dengan gaya saya. Nggak apa-apa dong. Oh jadi gini. Lebih natural Kak Roma. Iya betul. Nanti ini pertanyaan terakhir dari saya. Habis ini pertanyaan dari teman-teman ya. Silakan Iya. teman-teman yang mau konsultasi nanti aku kasih panggung, aku fasilitasi ya. Masya Silakan. Allah, tabarakallah. Sebentar ya Mas ya, ini Yuk. agak sedikit berat nih ditanya. Jadi mentor saya itu pernah mengalami hal yang sama yang Bapak yang tadi. Gagal, rugi sampai puluhan miliar. Terus yang beliau lakukan pertama kali adalah merenungi diri dulu. Menerima diri dulu. Menerima diri, mengakui kesalahan dulu. Benar-benar direnungkan, Oke. dituangkan rasa sedihnya. Biar nggak penuh sampai ke ujung kepala, ke ubun-ubun. Itu dituangkan benar-benar dalam waktu yang sunyi gitu loh Mas. Lalu setelahnya adalah pertanyaan, apakah aku selamanya ada di titik ini? Oh. Ini hanya fase. Iya, Kalau iya, aku iya, sampai iya. kehilangan sampai puluhan miliar kayak gini, berarti Allah mau kasih aku ratusan bahkan sampai triliun. Itu harus diafirmasi terus Mas. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu yang nomor 2. Yang pertama menerima, mengakui. Yang kedua adalah mulai melakukan pengisian ulang. Kan udah kosong nih Mas. Diisi ulang dengan pikiran itu. Ini pasti akan ada jalannya. Dan ketika kita yang nomor 3, melakukan usaha lagi. Kita ya legowo aja. Kalau ini gagal lagi ya coba lagi. Ini memang sangat-sangat generalisasi ya Mas ya. Karena dari si bosnya juga itu, mentor saya ini ketika dia mencoba melakukan sesuatu itu menghindari permasalahan yang udah pernah dia lakukan. Jadi kayak di rundown. Oh nomor 3 di rundown Mas. Kemarin itu kesalahannya bisa bangkrut itu karena apa?
Pertama tadi menerima, kedua setelahnya itu diisi ulang kepalanya untuk diperbaiki mentalnya. Yang ketiga di round down, dikoreksi. Kemarin itu kesalahannya kenapa? Agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Kayak gitu Mas. Dan yang keempat itu coba lagi. Memang gak gampang Mas. Iya, iya. Tapi masalahnya orang-orang yang mengalami pilot kayak gini memang sudah dijanjiin sama Allah yang jauh lebih luar biasa. Iya, iya. Rata-rata orang yang udah jatuh ke bawah, gak ada jalan, mau ke atas Mas, itu naiknya sampai astagfirullah. Nggak penting sih jatuhnya berapa kali, yang terpenting adalah mantulnya bisa lebih tinggi apa enggak. Biasanya ini kan kayaknya sudah sangat-sangat mampus gitu ke bawah, udah mentok gitu loh Mas. Jadi gak ada pilihan lain sampai dia naik ke atas. Ya, mantulnya itu. Kalau udah mentok, ada ciri-cirinya kok Mas. Kalau sampai udah benar-benar sampai rasa mau bunuh diri Mas, itu udah mentok itu udah. Ini dia mau mantul apa enggak? Nah, the power of mantul itu ya yang harus. Seperti yang terjadi di Singapura kan, pada saat kemudian dulu Singapura belum seperti saat ini, banyak orang mati karena sakit ya, negara penuh sampah ya, rumah pada gitu orang banyak yang pengangguran gitu kan. Lee Kuan Yew tiba-tiba kirimkan postcard ke setiap rumah. Ini gambaran peta Singapura di masa yang akan datang. Ada gedung-gedung di Amerika, di Eropa yang besar-besar, taman yang indah, rumah sakit yang rapi, megah gitu kan. Akhirnya Lee Kuan Yew 5 tahun setelah Lee Kuan Yew lengser kan, pesta kembang api luar biasa, we arrive gitu ya, terhadap mimpi yang dibangun orang Singapura gitu. Nah masalahnya kita punya nggak fondasi mimpi sekuat itu gitu. Nah, itu kan dia di rundown Mas. Ya. Di rundown sama dia. Singapura ini salahnya di mana? Itu memang harus Mas. Ya. Kalau kita gagal itu jangan merenungi gagalnya aja. Kita harus tahu, kita harus mengakui salah aku di mana. Besok-besok aku apa yang harus nggak aku lakuin, tujuannya mau seperti apa. Diperbaharui lagi tujuannya kayak gitu. Oke, jadi tadi ada yang menarik tuh pada saat kemudian menghadapi kegagalan itu. Setelah ini teman-teman boleh ya tanya-tanya, silakan. Akan aku tanyakan sama Kak Roma. Aku ada nasihat yang paling bagus. Ini nggak tahu ya, ini mohon maaf ya teman-teman ya, ini yang non-muslim. Ini cerita dari Nabi siapa gitu, terus suatu hari ketemu sama seorang pemahat yang sangat legendaris gitu ya. Mahat, terus kemudian si Nabi itu nggak tahu ini Nabi itu siapa ya, pokoknya ini cerita yang aku dapat di pesantren dulu lah. Kemudian dia minta tolong dong, dari pengalaman hidupmu di usia yang sekarang ini, yang sudah tidak muda ini, tolong kamu ringkas lewat beberapa kata aja, tulis di cincin itu, cincinnya mau aku pakai gitu. Ternyata ditulis dengan 3 kata, semua akan berlalu gitu. Masya Allah. Jadi mau sedih ya akan berlalu, Senang. mau bahagia juga akan berlalu gitu ya. Dan itu kan yang membuat kita ya udah biasa-biasa aja, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu ini. Dan orang yang udah pilot itu Mas, jangan takut deh. Kita udah punya printnya. Kita udah punya itunya loh. Semoga Allah memudahkan. Ibaratnya kayak sudah pernah ngalamin dapat uang miliaran gitu loh Mas. Dia udah tahu caranya gitu loh Mas. Yang sulit itu kan 100 juta. 1 miliar, 10 miliar. Setelahnya selesai. Selesai, itu udah gampang. Nyata sih itu. Iya, Itu betul. nyata sih. Ya, jadi 100 juta pertama tuh memang ngos-ngosan sih. Aduh, luar biasa Mas. Oke, banyak yang tanya nih, kelasnya kapan? Kelasnya tanggal 6 Maret, Kak. Itu udah ada nomornya ya. Udah tertera di situ di layar. Terus ada yang tanya gini, Bib. Habib kayak yang bagian bacakan pertanyaan teman-teman deh ya. Mohon dipahamkan lagi dong Kak Roma, cara menerima diri ketika anak berulang kali jual motor ketika ribut sama orang tua. Nah, Ini kasus baru. Ini ada masalah nih kayaknya Mas. Kalau misalnya kita lihat lagi nih, harusnya ibunya ada di sini, jadi saya bisa nanya berkali-kali. Karena kan kita harus lihat dalam 2 POV Mas. Iya, Kita nggak iya. bisa ngejudge anaknya kayak gitu. Siapa? Imbang. Ya, karena takutnya kita ngejudge anaknya buruk, ternyata di balik itu ada suatu tindakan yang membuat dia, memacu dia, memicu dia melakukan hal tersebut. Benar. Dan ini berulang-ulang, artinya memang ada suatu masalah di sini Mas. Pertama, anaknya, apakah anaknya ini punya kecenderungan ke obat-obatan? Nah kan, dalam Mas. Iya. Apakah punya kecenderungan ke obat-obatan? Atau berteman dengan orang yang salah? Atau cenderung ke bermain judi?
Dan kalau misalnya memang ada, kita sebagai orang tua ya harus tegas. Sesayang apapun kita sama anak kita harus memasukkan dia. Kalau misalnya dia cenderung ke obat-obatan, tolong masukkan dia ke barak. Bukan, maksudnya ke memang yang untuk rehabilitasi kayak gitu. Kalau dia cenderung ke slot juga masukin ke rehabilitasi. Itu yang namanya cinta sesungguhnya. Bukan malah didiamkan. Itu kan didiamin kayak gitu sampai berulang 2 kali ya berarti gimana ya Mas? Iya. Oke. Itu ya Bu ya. Selanjutnya, Kak Roma kasih tips dong agar FB Pro followers bertambah banyak dan cepat agar mendapatkan dolar. Sebelum Kak Roma menjawab, aku kasih sedikit saran deh ya. Kalau misalnya teman-teman hanya FB Pro goyang-goyang, terus kemudian makan apa, ditaruh di, udah lah jangan terusin, udah percaya sama aku gitu ya. Aku juga ada FB Pro kayak gitu, dan hasilnya, aduh. Zong ya Pak ya? Mas ya? Nggak seberapa lah ya. Menurutku teman-teman kalau pengen dapat uang lewat konten kreator dan lain sebagainya, silakan chat aku. Nanti aku ajarin jadi clipper bagaimana, jadi clipper underbone-nya Ngaji Roso, jadi YouTuber. Kalau teman-teman udah punya konten yang monetize, silakan nanti bisa hubungi Mas Habib. Aku kasih nomornya Mas Habib, nanti diajarin gimana kita kerjasama gitu ya sama Ngaji Roso. Nanti aku kasih konten-kontennya ini, naikkan ini gitu. Nanti aku ajarin. Daripada FB Pro kamu 10 tahun nggak bakal dapat apa-apa kalau kontennya hanya goyang-goyang ya, terus kemudian bikin quote gitu ya dan lain sebagainya gitu. Udah habis-habisin waktu teman-teman. Percaya sama aku ya. Jadi tak kasih yang lebih masuk akal, lebih realistis nanti ya. Itu. Tapi Kak Roma bisa jawab dulu deh kali. Kalau misalnya kamu ngotot dan tidak mau melakukan pendapat dari Mas Hendra yang sangat realistis dan cepat gitu ya Mas ya, kamu pilih niche yang sanggup kamu lakukan untuk dalam jangka waktu yang lama. Setuju. Karena ketika kita masuk ke dalam dunia konten, kamu harus sudah merelakan yang namanya waktu. Merelakan waktu ini artinya dalam setiap hari kamu sudah ngupload video. Kita sudah harus memikir jangka waktu setahun ke depan atau 3 bulan ke depan apa kita sanggup menghasilkan video ini setiap hari. Niche-nya harus di situ. Kalau misalnya kamu termasuk tipikal orang yang pemalas, gunakan AI. Ya, gunakan AI dan keluarin dana lebih banyak. Dan kalau mau lebih singkat, ya ikutin cara Mas Hendra tadi. Belajar dulu. Dua-duanya. Tapi yang penting aku bilang ya FB Pro oke, ketika kemudian itu kamu mudah mengerjakannya dan itu menjadi basic need-nya banyak orang. Betul. Jadi kebutuhannya banyak orang gitu. Jangan yang sekedar ya kamu goyang-goyang kayak gitu tuh aduh. Yang kayak bunda-bunda nggak sih Mas? Ya risih banget gitu lihat ya. Salam apa sih ini FB Pro itu? Salam apa namanya? Nggak tahu apa ya. Itu ya buat teman-teman ya.